وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian dafnul mayit, menguburnya, wa yudafinu fi lahat, dan dikuburkan dalam lahat. Jadi setelah digali itu dikasih lahat. Lahat itu kalau di Indonesia umumnya ya, atau yang sering saya lihat tuh di pinggir sebelah mana, sebelah barat dilubangin. Jadi dia kotak gitu, terus nanti pojokannya ini dilubangin gitu, panjang memanjang, nanti mayatnya ditaruh situ. Kalau di negara Arab itu tengah gitu, kotak gitu, terus tengahnya dilubangin lagi. Ya. Nah, mana aja yang mudah ya silakan dipilih, lahat itu berbeda. Mustaqbilal kiblati, ya, mayatnya menghadap ke arah kiblat. Wa yusallu min kibali ra'sihi birifkin. Ya. Dan kemudian dimasukkan arah kepalanya dengan pelan. Jadi tadi saya bilang ya, orang Islam itu dari sejak dalam perut, lahir, besar, ya, sampai dia mati pun kita tetap menghormatinya, nggak boleh sembarangan. Wa yaqulul ladzi yuhliduhu, dan berkata orang-orang yang memasukkannya ke dalam lahat itu, bismillahi wa ala millati rasulillahi. Nah, ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i dalam kitab ini ada tambahannya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab fikih lain teman sampai bismillahi wa ala millati rasulillah. Artinya kita masukkan orang ini, si jenazah ini, dengan mengucapkan bismillah, dan bismillah juga atas izin Allah dia mati dalam kondisi mengikuti agama Rasulullah SAW. Sehingga apa? Yang kita bahas dari tadi itu adalah pemakaman orang Islam. Adapun pemakaman orang kafir ya nggak seperti ini. Wa yudji'u fil qabri ba'da ay yu'ammaqa qamatu wa bastatu. Kemudian jenazahnya dibaringkan setelah digali secara dalam, ayum amako. Nah, dalamnya seberapa? Qamatu wa bastatu. Ya, sedalam orang yang berdiri dengan tangan di atas. Jadi apa ya istilahnya? Orang itu kalau berdiri, kepalanya tenggelam. Umumnya orang ya, jangan ngambil orang yang paling tinggi. Ada orang tingginya 2 meter ya, jangan. Nah, kemudian tangannya dinaikkan gini. Nah, ini segini nih. Seujung tangan ini ketika orang itu tangannya dinaikkan. Ya, itu menurut madhab Imam Syafi'i sekali lagi. Ya, walaupun nggak ada dalilnya terkait ini, ya kan, tapi inilah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang kemudian diingat-ingat oleh beliau, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja. Al-Qadhi Abu Syuja tidak langsung belajar pada Imam Syafi'i, tapi beliau belajar fikih Imam Syafi'i selama 40 tahun. Jadi merangkum pelajaran kitab-kitab Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i, kemudian ya lahirlah ini. Kemudian wayusat tohu al-qabru wala yubna alaihi wala yujassos wayusat toh, dan kubur itu diratakan, al-qabru. Artinya apa? Orang yang ngaku bermadhab Imam Syafi'i kuburannya kok pakai kijing, apalagi sampai dibangun, ya berarti dia madhabnya atau klaimnya terhadap madhab Imam Syafi'i palsu. Ya kan? Kalau kamu lihat makam orang-orang yang dianggap orang alim di Indonesia kan pada dikasih kuburan, apa? Dikasih bangunan kan? Dikasih lampu gitu. Harus rata. Imam Syafi'i rata. Nah. Wala yubna alaihi, dan nggak boleh dibangun. Baik itu bangun atas kuburannya atau bangunan yang menutupi kuburan, nggak boleh. Tuh. Wala yujassos. Yujassos itu apa nih? Oh, dicat, dilabur, dikapur. Ya, sehingga dibikin kolam nggak boleh, dikasih nisan atasnya nggak boleh, dikasih bangunan juga nggak boleh.
Sayangnya apa? Kalau kita ngajarkan kayak gini, ya toh, nggak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Oh, dasar Wahabi. Jangan gitu ya. Artinya ini Islam yang benar tuh kayak gini ya. Jadi jangan mulai beli sesuatu pada hal yang benar itu. Nanti kita sendiri yang kena imbasnya. Ya, itu namanya memfitnah. Nah, tadi saya bilang bahwasanya doa untuk sholat jenazah ala madhab Syafi'iyah adalah ini ya. Nah, tapi ini di sini dikasih catatan bahwasanya ada doa yang tadi yang tak bilang tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya ini. Nah, cuman ini ada di madhab yang lain gitu kan. Nah, ini kalau perempuan laki-laki, kalau perempuan ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya.